Assalamualaikum majikan, hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang ini bukannya nakut-nakutin ya. Tapi Indonesia tuh lagi kenapa sih? Kayaknya makin banyak kasus-kasus penghilangan nyawa orang yang dilakukan secara terang benderang alias ya terang-terangan. Kayak nggak takut mentang-mentang hukum di sini tuh kayak nggak tegas kali ya. Dimana ini tuh ada sebuah kasus penculikan yang terjadi di siang bolong gengs. Di parkiran sebuah supermarket, ada saksi mata juga. Tapi kenapa ujung-ujungnya ya nyawanya juga menghilang? Kalau dulu yang namanya penculikan kan terjadinya di tempat-tempat sepi, yang minim orang, malam hari gitu kan ya. Nah ini di parkiran siang-siang. Ditambah ternyata pelakunya itu ternyata memang orang penting, gengs. Apa kabar dunia gitu, kita kan dengarnya sekarang kayak jadi serem makanya. Ini kasus cukup rame ya, dimana yang diculik itu adalah kepala cabang dari Bank BRI yang bernama Ilham Pradipta. Dan karena di sini kita akan ngerangkumin kasusnya, jadi kita mulai dulu dari background sampai nanti ke kronologi. Muhammad Ilham Pradipta itu tahun ini berumur 37 tahun. Dia pernah kuliah di Universitas Jenderal Sudirman Unsud yang ada di Purwokerto tuh angkatan 2006 jurusan agribisnis. Dan selama menjadi mahasiswa di sana, Ilham juga pernah menjadi penyiar radio di Metro FM. Secara penampilan, teman-teman dan rekan kerja itu mengatakan kalau Ilham ini adalah sosok yang good looking dengan pribadi yang baik. Dia juga supel, mudah bergaul dengan banyak orang. Pokoknya positive vibes lah. Dan setelah dia lulus kuliah, terus sudah nggak siaran lagi, Ilham ini langsung melamar di Bank BRI. Abis itu ya udah keterima. Dimana orang-orang tuh berpendapat kalau kerja di bidang perbankan itu memang sangat cocok dengan dirinya. Dilihat dari penampilannya yang representable gitu kan, rapi, skill komunikasinya juga baik, mengingat tadi dia udah pernah jadi penyiar radio. Dan ternyata di bank ini dia memang terbilang perform. Pokoknya dia masuk tuh di bulan Februari 2012 lewat jalur MT ya, manajemen trainee, yang sepanjang karirnya tuh dirinya banyak mengurusi masalah pengembangan dan pelayanan nasabah. Sampai akhirnya di umur 37 tahun, Ilham ini tuh mendapatkan posisi jadi kepala cabang di kantor KCP, kantor cabang pembantu Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Jadi dia totalnya sudah mengabdi di BRI itu sekitar 13 tahun, dari 2012 sampai 2025. Dan selama itu, banyak kesaksian dari orang-orang sekitar yang menyatakan kalau Ilham ini memang adalah sosok yang baik, tapi tetap humble gitu, meskipun konteksnya kan jabatannya udah jadi kepala cabang, udah tinggi ya. Dia pokoknya sering berbincang dan menegur sapa semua orang. Dia suka traktir satpam, tukang-tukang parkir ada di sana, orang-orang jualannya di sekitar situ, pokoknya diajak ngobrol segala macem lah. Makanya pas berita ini tersiar, kalau dirinya katanya diculik dan dihabisi, semuanya tentunya pada shock. Maksudnya kayak, kenapa kok bisa orang sebaik itu tuh siapa yang jahatin? Jadi kronologinya ini dimulai di sore-sore sekitar tanggal 19 Agustus 2025, di mana para tukang parkir di sana tuh, yang ada di sekitaran kantor cabang BRI Cempaka Putih tadi, itu pada merhatiin kok nih ada sekelompok orang yang badannya gede-gede gitu ya, pada nongkrong di sekitaran sana tuh lama banget. Yang dihitung kira-kira nih ada 5 orang lebih terlihat, di mana semuanya tuh wajahnya asing semua. Ya namanya tukang parkir yang udah kerja lama di sana gitu kan, pasti kurang lebih kenal lah dengan orang-orang sekitar situ. Kalaupun itu memang adalah nasabah lama di BRI, setidaknya pernah ngeliat mukanya gitu, hafal. Nah ini 5 orang tadi tuh nggak pernah nih orang baru. Dan dilihat tadi kayak nongkrongnya lama banget di sekitaran sana, mana badannya gede-gede gitu kan kayak preman. Masalahnya mereka itu di sana dari sore sampai malam, bahkan nginep di mobil. Jadi mereka ini bawa 3 mobil gengs, dan 3-3-nya tuh sampai malam nongkrong aja gitu, terparkir di sana kayak mengamati sesuatu. Yang pastinya pemandangan tersebut terlihat janggal dong buat si tukang parkir. Nah karena ini parkirnya kok lama banget, sebenarnya para tukang parkir di sana juga pada saling bertanya-tanya, soalnya kan ada sekitar 3 tukang parkir yang berjaga shift-shiftan. Ini 5 orang tuh maksudnya di sini lama banget. Apakah mereka rampok, mau ngebobol bank gitu kan, ngelihat situasi sampai malam, atau jangan-jangan macam kayak intel polisi yang lagi nyamar terus mau melakukan penggerebekan atas kasus tertentu. Ya intinya tukang parkirnya ini pada penasaran aja tanpa berani negor. Karena tadi badannya bergede-gede serem. Pokoknya setelah nginep semalaman di kawasan KCP BRI Cempaka Putih, besoknya tuh pagi-pagi di hari Rabu tanggal 20, terlihat mereka semua tuh 3 mobil udah pergi dari sana akhirnya. Jadi memang aneh banget cuman parkir mengamati situasi doang. Nah di saat yang bersamaan di Rabu pagi itu, Pak Ilham ini masuk kantor kayak biasanya, namanya kerja di bank kan masuknya pagi-pagi, absen pagi tuh. Tapi katanya memang hari itu Pak Ilham nih sempat bilang sama pegawainya kalau dia ada meeting di Lotte Mart Pasar Rebo Jakarta Timur. Tujuannya di sana tuh dia mau ngasih penawaran untuk proses gaji karyawan Lotte sana pakai BRI aja. Ya memang itu kan salah satu jualan bank
ke perusahaan-perusahaan yang punya banyak karyawan ya, untuk memakai jasa banknya dia. Buat payroll pegawai gitu loh. Ya jadi cukup jauh sebenarnya dari Cempaka Putih Jakarta Pusat tuh ke Pasar Rebo Jakarta Timur. Ya makanya, sehabis absen pagi tadi, Pak Ilham ini langsung mau pergi ke Lotte Mart sana. Karena kira-kira siangan, nanti dia udah balik lah. Soalnya dia sampai nitip untuk pesenin makan siang, biar nanti pas dia balik ke kantor, makanannya udah ready. Ya udah berangkatlah nih Pak Ilham naik mobil Suzuki R3 warna hitam ke Lotte Pasar Rebo tadi. Dia perginya nih sama satu orang pegawai BRI lain, namanya tuh Pak Baskoro. Singkat cerita, setelah mereka udah sempat meeting dengan pihak Lotte-nya nih, ya udah mereka kan habis itu balik dong. Tapi pas Pak Ilham ini baru mau balik ke parkiran, ternyata Pak Ilham itu diangkut paksa sama beberapa orang yang nggak dikenal di parkiran tersebut. Jadi dari CCTV parkiran Lotte itu kelihatan, di mana keadaannya waktu itu agak gerimis tipis-tipis, dan terlihat Pak Ilham tuh lagi jalan ke arah mobil R3 hitamnya sambil nadahin kepala pakai tangan biar nggak kehujanan. Dengan posisi di sana memang udah ada beberapa mobil juga yang terparkir ya, termasuk ada mobil putih yang parkirnya tepat di sebelah mobil Pak Ilham. Karena itu kan memang sudah jam supermarket buka ya, di jam 10 biasanya sudah mulai operasional. Dan tentunya banyak penghuni-penghuni atau pengunjung-pengunjung lain tuh yang udah pada datang. Nah, pas Pak Ilham ini mau masuk mobil, baru mau buka pintu mobilnya, dari mobil putih yang di sebelah itu keluar orang-orang yang langsung nangkap dan memasukkan Pak Ilham ke dalam mobil putih itu. Jadi cukup saset ya kejadiannya ya. Walaupun Pak Ilham ini terlihat sedikit memberontak, cuma ya ujung-ujungnya kalah jumlah. Karena kan dipegangnya sama orang yang banyak. Akhirnya ya Pak Ilham berhasil diseret masuk ke dalam mobil putih dan mobil itu langsung jalan pula. Dan saat yang bersamaan, Pak Baskoro tuh rekan kerja yang tadi ikut meeting itu baru nyampe di area parkiran. Dan dia ngelihat Pak Ilham berada di dalam mobil putih itu yang lagi jalan di sebelahnya. Ya mungkin di sini memang reaksi orang tuh akan berbeda-beda ya. Kalau misalkan ngelihat rekan atau temannya tuh dibawa orang lain yang nggak dikenal, ya bisa jadi dia bingung, panik, atau masa bodoh. Tapi kalau dari CCTV yang terlihat nih, Pak Baskoro itu reaksinya antara bingung namun tetap santai. Karena dia mengaku memang sempat agak ngedeketin tuh ke kaca mobil putih yang lagi jalan tuh persis di sampingnya untuk memastikan orang yang dia lihat di dalam mobil itu tuh adalah Pak Ilham. Dia juga katanya sempat manggil-manggil kayak Pak Ilham, Pak Ilham. Tapi mobil putih itu ya langsung melaju pergi. Nah di situ terlihat juga Pak Baskoro langsung mengeluarkan handphonenya katanya untuk memfoto plat mobil putih tersebut. Tapi kenapa terlihat ngeluarin handphonenya di situ juga santai ya, jalannya juga santai, nggak pakai lari-lari gitu ngejar mobilnya. Karena sebenarnya di depannya itu ada plang buat bayar karcis parkir, gengs. Yang pasti otomatis mobil putih tadi tuh berhenti dulu, nggak bisa asal nerobos saja. Nah, di part ini tuh kita nggak paham juga ya, apakah Pak Baskoro tidak berusaha teriak gitu, minta tolong ke petugas karcis atau petugas parkir yang ada di sana untuk memberhentikan mobil itu? Maksudnya untuk jangan dibuka palangnya ya. Dan apakah juga si penjaga karcis nggak mengetahui ada orang yang diculik di dalam mobil itu? Secara pas bayar, ini kan pelaku yang lagi nyetir membuka kaca mobil untuk bertransaksi bayar parkir ya. Yang jelas seharusnya di momen ini tuh mobil bisa diberhentikan, tapi ya akhirnya ujung-ujungnya lolos juga. Yang setelah itu Pak Baskoro ngabarin hal ini ke orang-orang kantor dan keluarga dari Pak Ilham. Dibilang Pak Ilham nih terlihat berada di mobil orang tuh bersama orang-orang mencurigakan yang seharusnya saat itu dia pulang bareng Pak Baskoro untuk kembali ke kantor kan. Yang mendapatkan laporan itu, beberapa kerabat dari Pak Ilham langsung lapor ke polisi. Apalagi ternyata memang handphonenya Pak Ilham nih mendadak gak aktif dan gak ada kabarnya semalaman. Hingga besokannya di hari Kamis tanggal 21 Agustus, sekitar jam setengah 6 pagi, ada seorang warga Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, lagi ngembala sapi, gengs, pagi-pagi. Ini memang posisi lokasinya tuh bener-bener di pelosok ya, istilahnya di sana tuh cuma ada tanah lapang besar banget, gengs, kalau kita lihat dari video investigasinya. Jadi Bekasinya di sini tuh Bekasi ujung yang masih tanah semua. Nah, si orang yang lagi ngembala sapi ini ngelihat kok kayak ada yang lagi tiduran di semak-semak. Awalnya dipikir itu ada orang pingsan atau mabok kali ya. Cuma pas dideketin lagi kok terlihat kondisi tangan, kaki, sama matanya dililit lakban. Untuk pakaiannya sih masih lengkap ya, pakai batik, celana panjang, sama sepatu. Namun karena kondisinya dililit lakban begitu, ya curiga dong. Pas dicek ternyata memang sudah tidak bernyawa. Langsunglah histeris, dia bilang ke warga-warga lain dan mereka semua lapor ke polisi. Setelah polisi datang, Pak Ilham tentunya langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi lebih lanjut. Yang nggak butuh waktu lama, polisi sudah bisa tahu nih identitas dari Pak Ilham, dan dari situ dikabarilah keluarga sama kerabat tentang penemuan Pak Ilham yang sudah almarhum ini. Semua orang yang mendengar yang tadi kita udah bilang, syok gak percaya. Siapa yang tega menculik dan melakukan semua hal
hal ini ke Pak Ilham? Ya dari sini ya, polisi melakukan penyelidikan tentunya. Apalagi dari hasil otopsi ya, itu memang diketahui kalau ada tekanan di tulang leher dan dada yang menyebabkan Pak Ilham ini kesulitan bernafas sampai kekurangan oksigen. Berarti kemungkinannya dia ini dicekek sama dipukul di bagian dadanya. Ditambah lagi, di sekujur tubuhnya itu juga ditemukan sejumlah luka akibat kekerasan benda tumpul. Nah, setelah proses otopsi sudah selesai nih, akhirnya Pak Ilham dikuburkan di TPU Situ Gede, Kota Bogor. Ya berhubung Pak Ilham ini identitasnya jelas ya, histori terakhir kali sebelum dia pergi dan menghilang itu juga ada, saksi mata saat penculikan ada yaitu Pak Baskoro, ditambah lagi CCTV di area Lotte Mart itu untungnya berfungsi ya, nggak ada drama-drama CCTV rusak. Jadi bisa kelihatan kan tuh mobilnya jenis apa, plat mobilnya, jam berapa pergi dari area parkiran. Nah, semua hal ini tuh tentunya memudahkan polisi untuk melakukan pencarian terhadap jejak mobil tersebut. Ya akhirnya didapatlah nih awalnya 4 tersangka. Ada yang namanya Andre, Ronald, Berto, sama Eras. Di mana Andre, Ronald, sama Berto itu ditangkapnya di sebuah rumah di Jalan Johar Baru 3, nomor 4 Buah, Jakarta Pusat. Sementara kalau Eras ditangkapnya dia baru sampai tuh di Bandara Labuan Bajo karena Eras ini orang NTT jadi mau pulang kampung. Dan keempat profesi orang ini adalah debt collector, guys. Dan mereka semua ini membenarkan kalau mereka telah melakukan penjemputan paksa gitu bahasanya dari mereka ya, penjemputan paksa. Jadi bilangnya nggak nyulik. Dan menurut keterangan dari yang namanya Eras tadi, jumlah mereka ini sebenarnya ada 5 bukan 4. Dimana satu orang lagi tuh ada namanya Arifin. Tapi Arifin ini memang belum ketangkep, jadi yang ketangkep baru 4. Nah, kenapa tadi mereka memakai bahasa penjemputan paksa? Karena katanya sebagai debt collector, mereka disuruh untuk menjemput paksa Pak Ilham untuk diserahkan kepada seseorang. Ya tapi kan di sini kita jadi bingung ya, penjemputan paksa cuma di CCTV terlihat ya bener-bener kayak nyulik orang begitulah, apa bedanya? Ya anyway, tapi ada cerita lagi nih. Kalau tadi Eras itu kan ditangkapnya di bandara waktu mau pulang kampung kan ke NTT. Sementara 3 orang lain itu Andre, Ronald, sama Berto ditangkapnya kan bareng-bareng di sebuah rumah dengan cat pink dengan gerbang warna silver juga di daerah Johar Baru. Nah dilihat-lihat ini rumahnya mah cukup bagus. Maksudnya pertanyaannya itu rumah siapa? Kok pekerjaan mereka yang sebagai debt collector bisa tinggal di rumah yang hitungannya bagus seperti itu? Ya bukannya nggak mungkin, tapi membuat pertanyaan aja. Dan ternyata memang rumah itu dulunya adalah rumah sengketa yang udah kosong sekitar 1 tahunan kata Bu RW di sana. Tapi di tanggal 20 Juni 2025, Andre, Ronald, sama Berto tuh tahu-tahu datang dan bilang akan tinggal di rumah tersebut karena mereka bilang rumah itu sudah bukan rumah sengketa lagi dan sudah menjadi milik bos mereka, orang Surabaya. Bilang begitu tuh ke Bu RW. Ya udah akhirnya rumah tersebut kan dihuni sama 3 orang ini. Namun setelahnya ada lagi yang datang gitu, perempuan bawa bayi yang ternyata itu adalah istri beserta anak dari si Andre. Ya secara kasat mata terlihat penghuni rumah itu nggak mencurigakan sama sekali jadinya. Ada satu keluarga gitu kan, ada anak bayi juga beserta beberapa orang. Yang mana mereka juga kalau keluar katanya bertegur sapa dengan orang-orang di sana. Rumahnya pun sering terlihat pintunya dalam keadaan terbuka. Maksudnya ini bukan tipe-tipe penghuni yang tahu-tahu datang tapi menutup diri, nggak keluar-keluar, pintunya kelihatan ketutup terus gitu. Enggak, jadi bener-bener kayak penghuni wajar aja gitu loh. Nah, dari pernyataan Bu RW tadi itu kan bilang katanya mereka semua ini hanya menempati rumah tersebut karena itu rumah milik bos mereka, orang Surabaya. Pertanyaannya, siapa sih ini bosnya? Apakah seorang lintah darat? Karena kan secara pekerjaan mereka ini debt collector. Dan apakah Pak Ilham ini punya utang besar sampai harus dijemput paksa begitu sama mereka? Pokoknya setelah diinterogasi, mereka semua bilang, saya nggak paham juga Pak sebenarnya Pak Ilham ini punya kasus apa sama bos saya. Karena mereka semua nih, keempat orang tadi tuh yang udah ditangkap cuma ditugaskan untuk disuruh jemput paksa Pak Ilham aja. Yang nantinya akan diberikan uang 50 juta tuh oleh si bos. Jadi masing-masing ini 10 juta karena total kan sebenarnya mereka berlima. Pokoknya mereka ini disuruh dibawa Pak Ilham tuh ke daerah Cawang untuk diserahkan lagi ke pihak lain yang mereka sebut eksekutor. Jadi dari mobil putih yang terekam di CCTV Lotte tadi, Pak Ilham dibawa ke daerah Cawang dan dioper tuh dipindahin naik ke mobil Fortuner warna hitam. Yang setelah itu, kelima debt collector ini nih yang di mobil putih udah nggak tahu lagi Pak Ilham diapain di sana di mobil Fortuner. Karena tugas mereka hanya sampai di situ doang. Mereka nih pikirnya Pak Ilham mungkin cuma digebukin aja disuruh bayar utangnya atau segala macam, kan kasus-kasus seperti itu banyak ya. Orang nih nggak mau bayar utang, akhirnya dipaksa pakai kekerasan sedikit lah. Walaupun hal itu jatuhnya ilegal. Tapi kok besoknya ternyata mereka mendengar kalau Pak Ilham nih ditemukan sudah tidak bernyawa. Dan ternyata mereka juga dibayarnya tuh 40 juta. Jadi kurang 10 juta dari yang dijanjikan 50 juta. Makanya menurut pengakuan pengacara dari para debt collector ini, ya anyway kalau kalian nanya kok mereka punya pengacara, ya memang pengacara ini kan tugasnya untuk mendampingi proses hukum ya, mau itu tersangka atau korban. Nah katanya para debt collector ini tuh nggak tahu kalau Pak Ilham bakal sampai dihabisi.
Ngiranya kan tadi cuma dikasih pelajaran doang gitu, macam buat gertak. Makanya pas mendengar ternyata Pak Ilham ditemukan sudah tidak bernyawa, dan sebelumnya memang mereka nih yang telah menjemput paksa Pak Ilham, ya mereka takut ditangkap dan jadinya berusaha kabur. Yang paling jauh ya si Eras tadi yang ditangkapnya di Bandara Labuan Bajo. Ditambah yang kalau Arifin ini kan satu orang nih belum ketangkap nih. Dan dari pengakuan 4 orang yang udah ketangkap ini, ya polisi tentunya mencari si eksekutor yang dimaksud yang diceritakan tadi yang katanya mengendarai Fortuner. Dan akhirnya ketangkap nih orang-orang yang menjadi eksekutor sekaligus otak dari kasus ini. Pokoknya eksekutornya tuh ada inisial YJ, AA, sama CEM. Ditambah dalangnya atau otak dari kejadian ini tuh namanya Dwi Hartono. Nah yang bikin kaget adalah Dwi Hartono ini tuh adalah seorang pengusaha sama motivator juga. Di lingkungan rumahnya yang ada di Bogor, Dwi Hartono itu dikenal sebagai orang yang dermawan, suka berbagi katanya. Rumahnya juga besar banget, gengs, berada di depan jalan raya, bener-bener kayak rumah orang kaya. Di Instagramnya, dia itu menggambarkan dirinya sebagai orang yang sukses, sering pergi ke luar negeri dengan membagikan sejumlah kalimat-kalimat motivasi. Dia juga punya akun YouTube dengan nama channel Klan Hartono, dan punya sekitar 169.000 subscribers yang isinya sih kontennya tuh rata-rata tentang tips-tips dunia usaha, peluang bisnis, sama investasi gitulah. Tapi channel YouTube-nya kayaknya memang sudah lama nggak diurus ya, karena terakhir upload tuh setahun yang lalu. Nah, selain itu, usahanya Dwi Hartono ini punya bimbingan belajar online namanya tuh Guruku. Tapi ada usaha-usaha lain juga, ada di bidang properti, perkebunan, e-commerce, skincare, pokoknya banyak banget lah, pantasan rumahnya gede begitu. Dirinya juga terdaftar sedang menempuh pendidikan S2 di UGM loh, gengs. Ya, tapi setelah kasus itu mencuat, pihak UGM langsung memberhentikan status kemahasiswaannya. Ya iyalah jadi tersangka. Ya, tapi memang sayangnya kepintaran dari Dwi Hartono ini nggak cuma digunakan untuk ngembangin bisnis sama mengenyam pendidikan juga. Tapi kepintarannya itu digunakan untuk merencanakan penghilangan nyawa dari Pak Ilham. Walaupun ya eksekusinya bisa dibilang gagal ya. Karena semudah itu kebaca dan sampai ditangkap polisi. Lagian, nyulik siang-siang gitu di lokasi yang penuh CCTV pula. Yang mana ternyata Dwi Hartono ini tuh juga sampai bikin beberapa tim loh. Jadi seniat itu. Satu tim nih buat mengintai yang dilihat sama tukang parkir tadi tuh di tanggal 19 sampai nginep-nginep di mobil. Terus satu tim lagi nih buat nyulik di parkiran lote. Jadi ini beda tim, beda orang loh. Dan satu tim lagi untuk eksekusi yang ada di mobil Fortuner. Plus ya ditambah dia sebagai dalangnya sendiri. Yang ditotal-total tuh sampai ada 15 orang timnya ini, guys. Jadi untuk menghabisi satu orang nih, Dwi Hartono itu sampai membayar 15 orang. Yang tiap-tiap timnya ini tuh diimingi tadi uang sebesar 50-60 juta, jadi dibagi-bagi. Cuma pembayarannya tuh nggak full di muka, gengs, alias dikasih DP dulu sekitar 8 juta tuh masing-masing tim. Baru abis itu dijanjikan dilunasi saat semuanya udah beres. Tapi kenyataannya jumlahnya ada yang nggak sesuai ya. Dan ternyata walaupun ini orang-orangnya sudah ketangkep, tapi masalah ini tuh belum sepenuhnya terungkap. Karena diduga dalangnya nggak cuma Dwi Hartono sendiri. Perkara rumah yang di Johor Baru tadi itu yang ditempati sama tim penculik nih, itu ternyata adalah milik seorang wanita berinisial F, gengs, dari Surabaya. Jadi sejalan memang dengan penjelasan dari tim penculik ini yang bilang ke Bu RW kalau mereka menempati rumah bos mereka itu orang Surabaya kan. Yang mana berarti ini rumahnya ternyata bukan milik Dwi Hartono tuh yang di Johor Baru. Tapi nama F ini tuh memang belum bisa dipublish karena F ini katanya langsung menyewa pengacara dan meminta perlindungan hukum ke Kapolri sama ke TNI juga tuh. Makanya nih media masih memberitakannya dengan inisial F. Nah dari sini muncullah dugaan kalau F jangan-jangan bukan orang sembarangan sampai minta tolong gitu kan perlindungan hukumnya ke Kapolri sama ke TNI. Ditambah beberapa pelaku juga masih ada yang belum tertangkap ya dari 15 orang itu, baru sekitar total 8 kalau nggak salah yang ketangkap. Nah terus yang bikin netizen bertanya-tanya, sampai saat ini polisi itu juga belum merilis motif dari para tersangka ini tuh apa sampai menghabisi Ilham. Ya kalau dari tim pengintai ini ngakunya cuma disuruh ngintai doang, maksudnya ngeliat pergerakan dan jadwal dari Ilhamnya nih kemana. Terus kalau dari tim penculik tadi ngakunya cuma disuruh jemput paksa doang, habis itu ngoper ke tim eksekusi, nggak tahu masalahnya sebenarnya apa. Dan kalau dari tim eksekusi ngakunya cuma disuruh eksekusi doang sama si pemberi duit. Lah iye, ya berarti kan kalau begitu jawabannya ada di Dwi Hartono ya sebagai salah satu dalangnya. Apa jangan-jangan Dwi Hartono juga ngakunya disuruh sama si F ini? Sementara F ini tuh bukan orang sembarangan yang istilahnya tuh untouchable gitu, tidak tersentuh hukum gitu ya. Nggak tahu, gengs. Ini makanya banyak kasus-kasus aneh yang penjelasannya kayak bikin kita haheho gitu, nggak jelas. Ya seperti kasus diplomat Arya Daru kemarin tuh, masih tetap nggak jelas kan sampai sekarang. Pelakunya siapa dan ya ditetapkannya kan menghabisi diri sendiri aja gitu, padahal jelas-jelas banyak kejanggalan. Ya tapi sih kalau media-media berita itu ya banyak yang mempercayai atau jatuhnya ini dugaan konspirasi kalau kasus Ilham ini tuh basicnya karena adanya sakit hati dari Dwi Hartono dan beberapa orang di belakangnya. Karena mereka ini diduga ingin membuat semacam kredit fix
fiktif senilai 13 miliar rupiah. Nah, Pak Ilham sebagai kepala cabang itu diajak kerjasama, tapi ternyata Pak Ilham ini menolak. Dan malah kayak semacam mau membeberkan rencana tersebut, jadinya dihabisi untuk dibungkam. Jadi kredit fiktif sendiri itu adalah pinjaman yang dibuat secara tidak sah ya, dengan menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin. Nah, pelaku biasanya memanfaatkan tuh celah perbankan untuk mencairkan dana secara ilegal. Ya, Pak Ilham sebagai kepala cabang tuh bisa meng-ACC kalau memang dia mau kong kali kong. Dampaknya nanti orang yang datangnya dipinjam itu ya harus melunasi pinjaman yang padahal kan bukan dia minjem. Yang kalau tidak dilunasi, ya dia yang akan tersangkut hukum. Ya gampangnya kalau data-data kalian gitu amit-amit gitu tahu-tahu dipakai sama teman kalian buat apply pinjol. Lah yang dapat duit pinjamannya teman kalian, tapi tahu-tahu lu yang ditagih debt collector gitu kan disuruh lunasin pinjolnya. Kurang lebih begitu ya. Nah tapi Pak Ilham yang sebagai ketua cabang itu kan ujung-ujungnya nggak mau. Dan bukan nggak mungkin ada rahasia-rahasia lain yang diketahui sama Pak Ilham karena sampai niat banget nih kok ngerahin sampai 15 orang untuk membungkam satu orang. Ya namun semua hal ini tuh masih dugaan ya. Apakah benar begitu? Kita tunggu aja nanti rilisan resmi dari kepolisian. So itu majikan, kasus yang masih berjalan yang jatuhnya sebenarnya belum jelas ya motif tujuan utamanya tuh apa. Dan diduga juga memang masih ada nih pelaku-pelaku atau dalang dibalik semua ini yang lebih besar lagi gitu loh, orang-orang penting. Cuma yang mau di-highlight dalam kasus ini tuh adalah ya keadaan Indonesia sekarang tuh memang bikin kita nggak tenang nggak sih, diculik siang bolong di parkiran tempat umum gitu, makin kayak berani-berani aja gitu ya orang-orang ya, makin serem maksudnya. Nggak tahu lagi harus gimana ya, semoga kasus ini cepat selesai dan menemukan kebenarannya. Dan semoga Indonesia bisa benar-benar menjadi tempat yang aman juga biar kita nih warga negaranya hidup tuh nggak was-was. Habisnya tiap hari ada aja gitu kan berita yang bikin kita was-was. Makanya di awal juga Babu bilangnya ini bukan mau nakut-nakutin, tapi beritanya ini memang bikin kita takut mulu gitu. Terus kita harus gimana dong? Ya makanya stay safe semuanya majikan ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di news listing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenal